Gimana rasanya punya mimpi setinggi langit, tapi takdir malah ngelempar lu ke dasar jurang paling dalam. Lu janji sama sahabat masa kecil lu buat taklukin dunia bareng. Dianya jadi kapten pemburu monster kebanggaan. Sementara lu cuma jadi tukang cuci kotorannya. Nyesek kan? Nah, itulah premis dari anime paling brutal dan paling kocak yang pernah ada. Kaiju nomor 8. Selamat datang di Jepang, di mana serangan monster raksasa alias kaiju udah jadi sarapan sehari-hari. Tapi jangan takut, ada pahlawan kita, pasukan pertahanan anti kaiju, Japan Anti-Kaiju Defense Force. Mereka ini keren, kuat, pakai baju tempur canggih dan jadi idola semua orang. Tapi cerita kali ini bukan tentang para pahlawan yang bersinar di atas panggung. Justru sebaliknya, kita akan mengikuti kisah seorang pria yang ada di balik layar. Seorang yang mimpinya telah lama terkubur di bawah tumpukan bangkai kaiju. Seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi kegagalan. Inilah awal mula kisah dari Kafka Hibino. Oke, jadi gimana sih kehidupan sehari-hari seorang Kafka Hibino? Keras bro, keras dan bau. Pekerjaannya sebagai anggota Monster Sweeper Inc. itu gak main-main. Bayangin, tugas lu setiap hari adalah masuk ke dalam sisa-sisa bangkai monster segede gedung apartemen, motongin dagingnya, dan ngebersihin organ dalamnya, yang ukurannya bisa lebih gede dari mobil. Di tengah bau amis darah dan cairan aneh, Kafka dan timnya bekerja. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bagian vital dari pertahanan negara yang namanya gak pernah disebut di berita. Disinilah kita lihat betapa jauh jarak antara Kafka dan mimpinya. Di satu sisi dia adalah veteran pembersih kaiju paling berpengalaman. Di sisi lain, setiap kali istirahat, yang dia lihat di berita adalah wajah sahabatnya, Mina Ashiro, sang kapten divisi 3 yang legendaris. Mina membasmi kaiju, Kafka membersihkan sisanya. Kontras yang bikin nyesek. Kafka yang sudah berumur 32 tahun cuma bisa menghela nafas. Merasa mimpinya untuk berdiri di samping Mina sudah jadi fosil. Suasana pensiun dini dari mimpi ini berubah total sejak kedatangan anak baru bernama Reno Ichikawa. Umurnya 18 tahun, penuh semangat dan punya satu tujuan, jadi anggota pasukan pertahanan. Awalnya Reno memandang Kafka sebelah mata. Apa sih yang dilakuin om-om ini di sini? Pikirnya. Tapi Reno langsung kaget pas lihat betapa ahlinya Kafka. Kafka tahu persis di mana letak organ kaiju. Gimana cara motong ototnya yang paling efisien. Pengalaman bertahun-tahun Kafka sebagai tukang sampah ternyata memberinya pengetahuan yang bahkan tidak dimiliki anggota pasukan pertahanan biasa. Melihat sisa semangat di mata Kafka, Reno pun ngelempar satu informasi krusial. Pak Hibino, batas umur pendaftaran dinaikkan jadi 33 tahun. Anda masih punya satu kesempatan terakhir. Satu kalimat itu. Cuma itu. Tapi bagi Kafka, kalimat itu seperti tiket lotre terakhir yang dia kira sudah hilang. Api di dalam hatinya yang hampir padam kini menyala kembali. Kafka dan Reno melanjutkan pekerjaan mereka. Tapi sial, seekor monster sisa yang belum benar-benar mati bangkit dan menyerang mereka. Di saat genting inilah jiwa pahlawan Kafka terpanggil. Meskipun badannya cuma manusia biasa yang gampang remuk, dia nekat maju. Dengan pengetahuannya soal anatomi kaiju, dia teriak, mengalihkan perhatian monster itu dari Reno. Sebuah aksi bunuh diri yang heroik. Otaknya pahlawan, tapi badannya cuma rakyat jelata. Dan tepat saat Kafka hampir jadi santapan makan siang si monster, Mina Ashiro tiba. Sang kapten menyelamatkan mereka bahkan tanpa perlu mendekat. Keren banget. Tapi bagi Kafka ini adalah tamparan realita. Lagi-lagi dia hanya bisa jadi penonton saat Mina menjadi pahlawan. Di rumah sakit, Kafka dan Reno akhirnya benar-benar akrab.
Mereka berdua sama-sama berjanji akan lulus ujian dan masuk ke pasukan pertahanan bersama. Sampai tiba-tiba seekor kaiju kecil bersayap muncul di luar jendela mereka, menatap lurus ke arah Kafka. Sebelum Kafka sempat bereaksi, kaiju itu melesat dan masuk ke dalam mulutnya. Kafka panik, berusaha memuntahkannya, tapi terlambat. Tubuhnya terasa panas. Reno yang melihat kejadian itu pun shock. Tubuh Kafka Hibino bermutasi menjadi monster humanoid yang mengerikan. Protagonis kita, Kafka Hibino, baru saja berubah jadi monster setinggi 3 meter di tengah kamar rumah sakit. Reaksi Reno tentu saja panik, tapi di tengah ketakutannya otaknya masih jalan. Dia sadar kalau mereka nggak kabur sekarang, pasukan pertahanan bakal datang dan mengubah Kafka jadi bubur. Dengan susah payah dan keringat dingin, Kafka akhirnya berhasil kembali ke wujud manusianya karena kemauannya yang sangat keras. Arigato. 諦めない。あいつの隣に行かなきゃなんねえ。 Tapi di dunia luar sudah geger. Mereka menyalakan TV dan semua berita menayangkan rekaman amatir tentang monster baru yang mengamuk di rumah sakit. Pasukan pertahanan secara resmi memberikan kode nama untuk monster baru ini, Kaiju nomor 8. Kafka dan Reno tiba di lokasi ujian. Ada satu orang yang auranya beda sendiri. Turun dari mobil mewah dengan tatapan meremehkan semua orang. Dialah Kikoru Shinomiya, gadis jenius lulusan terbaik dari Akademi Militer California. Dan yang paling penting, putri tunggal dari Direktur Jenderal Pasukan Pertahanan itu sendiri. Dia datang bukan untuk ikutan ujian, tapi untuk mengambil posisi yang sudah menjadi haknya. Kafka sekarang berdiri di garis start ujian masuk pasukan pertahanan. Di sekelilingnya ribuan anak muda penuh semangat, dan di barisan depan berdiri sang final boss, Kikoru Shinomiya, yang auranya udah kayak bilang, kalian semua cuma figuran di cerita gua. Ujian pertama adalah tes fisik dasar, lari, lompat, angkat beban, dan disinilah realita menghantam Kafka sekeras truk. Badannya yang udah berumur 32 tahun itu udah karatan. Dia lari di posisi paling belakang. 各地の討伐隊や高専のジャージが例年より多い。でっか。第3部隊副隊長の星名や。Ujian kedua, simulasi tempur. Para peserta dilepas di kota buatan dan harus membasmi kaiju-kaiju kecil untuk mengumpulkan poin. Dan disinilah Kikoru Shinomiya berubah dari peserta menjadi mesin pembantai. Membabat semua kaiju sebelum peserta lain bahkan sempat melihatnya. Dia farming sendirian, nge-kill tanpa ampun. Kafka, dia bahkan masih kesusahan mengaktifkan baju tempurnya. Dia lari ke sana kemari, mencoba mencari sisa-sisa kaiju yang belum pernah dibantai Kikoru. しゃあないな。私のいる戦場でリタイアなんてカフカの4回目の吠え面でも拝んで帰ろうかしら。 Situasi berubah drastis. Tiba-tiba alarm berbunyi. Seekor kaiju raksasa yang jauh lebih kuat dari seharusnya muncul dan langsung mengincar si peraih skor tertinggi, Kikoru Shinomiya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, si jenius Kikoru terpojok. Serangan terkuatnya tidak mempan. Monster itu bisa beregenerasi. Dia kehabisan tenaga, dan tepat saat monster itu akan melancarkan serangan terakhir, Kafka melihatnya. Nasai, Papa. Semua peraturan ujian hilang dari kepalanya. Yang tersisa hanyalah insting pahlawannya. Dia berubah.
俺に任せろ。 Dengan satu pukulan, monster yang bahkan tidak bisa dilukai oleh si jenius langsung musnah tanpa sisa. Kafka dalam wujud Kaiju Nomor 8 berdiri gagah di depan Kikoru yang terdiam membeku. Ini dia sih yang gue tunggu-tunggu, momen dimana dia si paman berhenti menahan diri dan nunjukin siapa dirinya sebenarnya. Setelah memastikan Kikoru aman, Kaiju Nomor 8 langsung kabur sebelum pasukan pertahanan utama tiba. なんやこれ、どんな倒し方しどこかで。アシロ隊長、 Ujian pun berakhir. Hasilnya Kafka Hibino skor tempurnya 0. Dia secara resmi gagal. Tapi sesuatu telah berubah. Berkat rekomendasi dari orang yang dia selamatkan, keajaiban pun terjadi. Kafka Hibino diterima di pasukan pertahanan, bukan sebagai anggota resmi, tapi sebagai kadet masa percobaan. Dia masuk lewat jalur belas kasihan. Tapi itu tidak penting, dia berhasil masuk. Mulai hari ini, kehidupan Kafka Hibino sebagai pelindung umat manusia sekaligus buronan paling dicari dimulai. 私はその一番先頭で。隣に行くからな、みんな。暗くなりがちな仕事やん。ああいうやつが必要やと思う。 Mereka ditempatkan di bawah komando langsung. Wakil kapten yang sangar, Soshiro Hoshina, langsung ngasih mereka sambutan hangat. Dengan latihan tempur yang brutal, Reno dengan bakat alaminya bisa mengimbangi. Kafka, dia jadi samsak berjalan. Fisik tuanya lagi-lagi jadi beban. Di sini kita dikenalin sama anggota regu lainnya. Iharu Furuhashi, si rambut pirang yang ambisius dan langsung mandang Kafka sebagai sampah. Ada juga Haruichi Izumo dan Aoi Kaguragi, dua talenta muda yang kalem tapi kekuatannya nggak main-main. Latihan belum selesai. Panggilan tugas pertama sudah datang. Sekelompok kaiju muncul di Saga Mihara. Kafka dan para kadet lainnya langsung diterjunkan ke medan perang sungguhan untuk pertama kalinya. Dan disinilah Kafka merasakan betapa jauh levelnya. Dia cuma bisa menangani kaiju-kaiju sisa yang kecil. Sementara para senior dan bahkan Reno dengan mudah menembas monster yang lebih besar. Dia lagi-lagi cuma bisa jadi tim mendukung. Persis seperti pekerjaannya yang dulu. Sesosok kaiju humanoid yang cerdas muncul. Dia bukan tipe monster brutal tanpa otak. Dia bisa bicara, bisa berpikir, dan yang paling mengerikan, dia bisa membangkitkan kaiju yang sudah mati. Ancaman kini berubah total. Musuh mereka bukan lagi sekedar monster buas, tapi ada dalang cerdas di balik layar yang punya rencana jahat, dan target utamanya mengambil kekuatan para anggota pasukan pertahanan. Dan mimpi buruk itu datang lebih cepat dari perkiraan. Saat Mina, Ashiro, dan para petinggi lainnya sedang pergi, Kaiju nomor 9 melancarkan serangan besar-besarkan ke markas divisi 3. Dia membangkitkan Honju, kaiju raksasa, yang jauh lebih kuat dari yang pernah dihadapi para kadet. Wakil Kapten Hoshina dan para prajurit utama bertarung di garis depan, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Para kadet, termasuk Kafka dan Reno, ditugaskan untuk bertahan di garis belakang. Situasi menjadi genting. Hoshina terdesak, para kadet kewalahan. Iharu dan yang lainnya hampir tewas.
Di tengah kekacauan itu, Kafka sadar tidak ada pilihan lain. Dia tahu resikonya. Jika ketahuan, dia pasti akan dieksekusi. Tapi jika dia diam saja, semua temannya akan mati. Dan di antara dua pilihan itu, jiwa pahlawannya memilih satu jalan. Dia berubah menjadi kaiju nomor 8. Dengan kecepatan kilat, dia muncul di medan perang, menghancurkan puluhan monster dalam sekejap, lalu melesat ke arah Honju raksasa yang tidak bisa ditembus oleh Hoshina. Dengan satu pukulan yang dialiri energi biru, monster itu pun hancur lebur. Kafka memilih untuk menghancurkan hidupnya sendiri demi menyelamatkan semua orang. Janjinya hancur di sini. Dia menjadi pahlawan yang sebenarnya. Justru dengan menjadi monster di hadapan wanita yang paling ingin dia lindungi. Setelah ledakan reda, kaiju nomor 8 pasrah akan takdirnya. Mina mengangkat senjatanya dan mengarahkannya tepat ke wajah Kafka. Kaiju nomor 8, kami tahan. Misi berhasil. Semua orang selamat. Kafka Hibino alias kaiju nomor 8 kini menjadi tahanan paling berbahaya di dunia. Nasibnya ditentukan oleh para petinggi pasukan pertahanan. Opsi mereka hanya dua: eksekusi mati atau mencoba memanfaatkannya sebagai senjata. Di tengah rapat penentuan nasib itu, Kiko Shinomiya maju dan memohon kepada ayahnya, Direktur Jenderal Isao Shinomiya. Dia bersaksi bahwa kaiju nomor 8 telah menyelamatkan nyawanya dan memiliki hati manusia. Untuk menguji kebenarannya, sang Direktur Jenderal, prajurit terkuat dalam sejarah pasukan pertahanan, memutuskan untuk menguji Kafka secara langsung. Bukan dengan interogasi, tapi dengan pertarungan hidup atau mati. Ini adalah ujian terakhir Kafka. Dia harus bertarung melawan manusia terkuat untuk membuktikannya. Dia tidak bertarung untuk menang, tapi untuk menunjukkan kontrol diri dan sumpahnya untuk tidak akan pernah menyakiti manusia. Pertarungan berlangsung brutal. Isao Shinomiya menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mendorong kaiju nomor 8 hingga batasnya. Namun, Kafka berhasil membuktikan sumpahnya. Dia menahan serangannya dan menunjukkan bahwa kesadarannya masih memegang kendali penuh. Dan begitulah akhir dari season pertama kaiju nomor 8. Kafka tidak dieksekusi. Sebagai gantinya, dia akan tetap menjadi anggota pasukan pertahanan, namun dengan status khusus, senjata kaiju, yang diawasi super ketat. Rahasianya kini diketahui oleh para petinggi, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia berhasil bertahan hidup, tapi dia kehilangan kebebasannya. Dia diterima tapi sebagai senjata, bukan sepenuhnya sebagai kawan. Dan di tempat lain, Mina Ashiro ditunjuk untuk menggunakan senjata baru yang dibuat dari sisi kaiju lain, bersiap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar di masa depan. Perjalanan Kafka untuk diakui sebagai pahlawan sejati baru saja dimulai. これで僕らの作戦も次の段階に進める。